Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum an tuhassabu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu dzalika min sayyidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberikan Allah nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir sama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat sering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pada keluarganya, pada tabi'in dan para seluruh kaum muslimin, wabil khusus jamaah Masjid Agung Baitul Ma'mur, senantiasa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak nantinya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Imam Syekh Masjid Agung, yang kami muliakan Imam Rawatib, para tengku, para abu, para ustaz, yang kami muliakan pengurus BKM Masjid Agung Baitul Ma'mur bersama perangkat kepengurusannya, dan yang kami hormati juga pengelola UPTD Masjid Agung bersama kepengurusannya, dan yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, itulah ucapan yang pertama di awal tadi saya sampaikan, dan hari ini juga, detik ini juga, itu kita tidak lepas kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tahun ini, berapa hari yang lalu, Allah masih mempertemukan kita, masih dipanjangkan umur kita, masuk dalam tahun baru Hijriah 1446 Hijriah.
Ini merupakan kesyukuran kita pada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah masih memberikan kita usia tadi untuk senantiasa bermuhasabah. Karena ada berapa hari yang lalu atau kemarin ada saudara-saudara kita, ada guru-guru kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun ini kita berdoa senantiasa dipanjangkan umur, diberikan nikmat rezeki yang halal thayyibah, diberikan kesehatan untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepengurusan BKM Masjid Agung Baitul Ma'mur yang memberikan izin kesempatan kepada kami dari Dewan Masjid Digital Indonesia. Dan alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan safari subuh dan sudah beberapa pekan, berapa Sabtu kita melaksanakan safari subuh. Dan di momen istimewa ini, dalam momen hijriah ini, kita mengambil tempat yang agung, yaitu di Masjid Agung Baitul Ma'mur. Dewan Masjid Digital Indonesia ada beberapa program yang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Jamaah Masjid Agung khususnya dalam grup WhatsApp grup senantiasa setiap Jumat saya menyampaikan atau mengirim khutbah, naskah khutbah Jumat. Kenapa digital? Ya karena dikirim melalui WhatsApp, dikirim melalui Telegram, dikirim melalui akun-akun sosmed yang lain. Maka program itu sudah berjalan dan insya Allah setiap Jumat terbit di hari Kamis, tapi kami share, kami bagikan ke jamaah para tengku, para abu di hari Jumatnya. Kalaupun nanti ada para abu, para tengku mengharapkan secepat, jangan hari Jumat, di hari Kamis, supaya saya bisa baca, mungkin bisa menjadikan naskah khutbah di Jumatnya. Kami juga siap untuk menyampaikan para tengku, para abu di hari Kamis. Tetapi di hari Kamis biasa saya dapat siang harinya atau sore harinya kalau tidak telat dalam pengeditan berita khutbah yang ada. Itu program pertama Dewan Masjid Digital Indonesia. Yang kedua, program kita hari ini safari subuh. Alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa masjid dan pada hari ini di Masjid Agung Baitul Ma'mur. Ada program rutin yang kita lakukan juga khusus di Aceh Barat. Sebelum Ramadan kita sudah berjalan, yaitu program Durusul Masajid, kajian ba'da maghrib. Dan itu kita tetap tempatnya di Masjid Baitul Muttaqin di Jalan Gurute. Dan alhamdulillah kita pasca Syawal, Saidul Adha, kita sudah berjalan kembali program Durusul Masajid di Masjid Baitul Muttaqin. Dan program-program itu juga sudah dilaksanakan sebenarnya para pengurus BKM semuanya di Aceh Barat. Termasuk di masjid yang mulia ini, Masjid Agung ini, setiap maghrib juga ada majelis ta'limnya. Nah, kita berharap semua program majelis ta'lim yang ada, kajian-kajian yang ada dan sebagainya, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kajian selesai, menunggu waktu Isya ada ustadz ngaji selesai. Tapi kita berharap bagaimana memang niat kita ke masjid untuk beribadah, beritikaf pada Allah. Alhamdulillah pengurus masjid melaksanakan majelis taklim. Nah, itu keberkahan bagi jamaah. Maka oleh sebab itu, marilah kita semuanya memakmurkan masjid-masjid Allah, di mana ada kajian, di mana ada majelis taklim. Mari kita penuhi masjid, mendengarkan tausiah disampaikan guru-guru kita. Yang baik kita ambil, itu menjadikan ladang pahala bagi guru kita dan bagi kita dalam mengamalkannya.
tetap ada kesilapan yang guru sampaikan, mari kita berdiskusi kembali. Jangan diperdebatkan, jangan diperbincangkan kesilapan guru yang ada. Mungkin khilaf hari itu, dia kaji kembali, dia baca kembali, oh ternyata ada silap, maka diperbaiki di kemudian hari. Nah, inilah tugas kita selaku kaum muslimin, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, bukan saling menghujat, menfitnah, menggunjing dan lain sebagainya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masuki bulan Hijriah, yang mana momentum Hijriah ini adalah momentum terbesar bagi kaum muslimin seluruh dunia, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kegiatan ini semua kaum muslimin melaksanakannya dengan antusias. Ada dengan kajian-kajian tausiah, ada dengan ceramah-ceramah memperingati Muharram, ada dengan diskusi publik, ada dengan pawai ta'aruf dalam menyambut bulan Muharram. Dan ini semua merupakan niat kaum muslimin, semangatnya bagaimana persatuan dan kesatuan kaum muslimin kembali tegak di tengah kehidupan kita, yang mana persatuan dan kesatuan tadi telah dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 abad yang lalu. Dengan hijrahnya momentum tadi, Umar bin Khattab menetapkan Muharram sebagai bulan pertama dalam hitungan hijriah, karena ketika itu didiskusikan para sahabat banyak menawarkan untuk momentum Muharram tadi menetapkan tanggal di bulan hijriah. Karena dalam kisah suatu ketika Abu Bakar mendapat surat, ditanya surat dari mana, maka surat tadi tidak ada tanggalnya. Maka sahabat berdiskusi. Ada yang menyampaikan saran tanggal kelahiran baginda Rasulullah menjadi awal tahun Hijriah. Tapi para sahabat menyatakan lahir Rasulullah itu pribadi beliau. Ada yang menyampaikan meninggalnya baginda Rasulullah itu juga kesedihan bagi kaum muslimin seluruhnya. Juga kata sahabat itu merupakan pribadi Rasulullah. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengambil keputusan hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang ketika itu Yasrib, menjadi awal momentum perubahan umat. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah dan Madinah, lebih kurang 400 km perjalanan. Menyoba bapak abu-abu, umi-umi yang berangkat haji, berapa umroh, insya Allah bisa menghitung 400 kilo perjalanan. Dan itu dilakukan Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Itu pun sudah bersembunyi dulu dengan Abu Bakar karena kejar-kejaran oleh kafir Quraisy ketika itu. Dan momentum tadi merupakan momentum perubahan besar kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab menetapkan Muharram tadi merupakan al-farqu al-haq wal batil, pembeda antara hak dan yang batil. Maka ketika itu kaum muslimin, khususnya ketika baginda Rasulullah di Baiat Aqabah kedua oleh masyarakat Madinah, ada kaum Aus dan Khazraj, maka menerima baginda Rasulullah di Mekah Al-Munawwarah, maka disitulah peradaban Islam tegak pertama sekali. Yang dulunya dakwah Rasulullah SAW dalam kelompok-kelompok dakwah, dalam halaqah di rumah Arqam bi Abi Arqam, dalam majelis taklim yang dibangun oleh baginda Rasulullah dan sahabat ketika itu di Mekah. Maka pasca hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah, maka posisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar Rasul pembawa risalah, tapi Rasulullah dibaiat oleh kaum muslimin Mekah dan Madinah khususnya, dan Rasulullah diangkat sebagai pemimpin kepala negara. Maka ketika hijrah Rasulullah itu momentum perubahan,
Karena Islam dijalankan bukan sekedar majelis taklim, Islam bukan individu, Islam bukan sosial masyarakat saja ketika itu, tapi baginda Rasulullah memimpin negara. Daulah Islam pertama sekali tegak ketika pasca hijrah baginda Rasulullah SAW. Ketika daulah berdiri, maka Rasulullah menjalankan sedikit demi sedikit proses kehidupan sosial kemasyarakatan. Tapi pasca hijrah baginda Rasulullah, perubahan besar yang terjadi tidak lain tidak bukan peradaban umat ketika itu bangkit. Kaum Aus dan Khazraj dalam kehidupan jahiliyah ketika menerima Islam, maka menjadi manusia yang mulia, masyarakat yang mulia, dituntun dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Dan masyarakat Madinah yang dulu terpecah belah, berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok, ketika disatukan baginda Rasulullah, Muhajirin dan Ansar, maka menjadi kekuatan besar yang akan menyaingi masyarakat kabilah-kabilah ataupun kelompok-kelompok yang ada. Yang kita kode kelompok-kelompok tersebut ada kafir Quraisy, ada Yahudi dan lain sebagainya. Tapi ketika umat Islam bersatu di bawah panji Rasulullah memimpin negara daulah Islam, maka Islam menjadi kuat, masyarakat menjadi kuat, kemuliaan meningkat, dan Rasulullah bisa mengusir kafir Quraisy dalam peperangan-peperangan yang ada. Dan Rasulullah juga menghimpun kabilah-kabilah tercerai-berai tadi dengan panji la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka peradaban tadi bergulir kembali, perubahan tadi bergulir kembali ketika baginda Rasulullah sudah mengagungkan manusia, memuliakan manusia ketika itu. Maka ketika peradaban Islam sedikit demi sedikit tergerus, syariat Islam sedikit-sedikit tertinggal, bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin, khususnya pasca runtuhnya kekhilafan Islam tahun 1924, maka umat Islam tercerai-berai kembali. Rasulullah menghimpun negara-negara Timur Tengah yang dulunya bercerai-berai jadi satu, dan sekarang tercerai-berai kembali menjadi lebih kurang 50 negara bagian kecil-kecil, dikerat-kerat oleh kafir penjajah, khususnya oleh negara Inggris yang membagi-bagi negara-negara Islam ketika itu. Dan sekarang faktanya kita lihat, kita bangga dengan national state-nya, kita bangga dengan Indonesianya, kita bangga dengan Malaysianya, kita bangga dengan Iraknya, kita bangga dengan Palestinanya, kita bangga dengan Yamannya, dan lain sebagainya. Tidak bersatu umat Islam di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu jamaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengulas sedikit persoalan-persoalan umat pasca Islam terkerat-kerat, pasca umat jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengambil dalam hal ini bidang keagamaan. Bidang agama di masa jahiliyah, di masa Rasulullah mendakwahkan Islam, maka kafir Quraisy ketika itu mengupayakan segala cara bagaimana dakwahnya Rasulullah tadi itu berhenti. Maka selain siksaan, cacian, makian yang diterima Rasulullah dan itu tidak mempan dihadapi Rasul dan kaum muslimin terus mendakwahkan Islam, maka bagaimana cara dakwah Rasulullah tadi berhenti? Jangan didakwahkan Islam lagi, jangan diagungkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mereka menawarkan bagaimana Islam itu bisa berdamai dengan agama mereka. Maka pemuka Quraisy datang ke Muhammad, ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, baiklah kami menyerah ya Muhammad. Hari Jumat ini kami akan beribadah ikut agama kamu wahai Muhammad. Hari Jumat ini
kami akan bersama-sama ke masjid, hai Muhammad. Kami akan sholat, mengikuti akidahmu, mengikuti agamamu. Tapi Muhammad, Sabtu atau Ahad besok, kamu ikut kami. Ikut kami menyembah berhala. Maka turunlah ayat Al-Kafirun tadi, yang intinya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa tawaran agama sama? Dalam hal ini pluralisme itu terjadi sekarang di tengah kehidupan kita. Umat Islam digoyang akidah sedikit demi sedikit. Ikut sama dengan perayaan agama lainnya. Yang tidak ikut dia dikatakan tidak toleran. Sekarang muncul salam lintas agama. Semua pemerintahan, semua pejabat negara, ketika mukadimah mulai dari Assalamualaikum ditambah dengan salam-salam agama-agama yang lainnya. Ini merupakan tawaran yang dulunya sudah dilakukan oleh kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW, dan sekarang muncul kembali kepada kita umat Islam di abad modern tadi ini. Muncullah lintas agama kembali. Maka kita diharapkan bagaimana salam tadi juga menyebutkan salam agama mereka. Pada salam merupakan doa bagi kaum muslimin, mencampur adukkan ibadah keharaman mutlak. Maka ketika yakin kita dengan Islam, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dengan dicampur adukan dengan salam-salam agama yang lainnya. Ketika sudah dicampur adukan, wala talbisul haqqa bil batil, maka jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, man tasabbaha, bukan itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Rasulullah menegaskan, barang siapa yang menyerupai satu kaum. Jadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergabung masuk dalam golongan umat tadi. Maka ketika ikut agama lain, ikut lintas agama, doa bersama, itu merupakan ibadah yang sengaja dibuat di masa Rasulullah dulu dengan kafir Quraisynya, dan sekarang kita ikut mengikuti agama-agama mereka, aturan-aturan mereka. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam, dan sekarang sudah terjadi. Pada peradaban Islam 14 abad yang lalu megah mulia, sekarang sudah dirusak oleh kaum muslimin itu sendiri karena tidak mau berpegang teguh dengan akidah Islam, tidak yakin dengan syahadatnya, dan ikut tawaran-tawaran orang kafir Quraisy, tawaran orang sekuler yang ada. Itu yang pertama di bidang agama. Padahal Majelis Ulama Indonesia hasil Munas di tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu haram dalam pandangan Islam. Ini Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Tetapi lagi-lagi kaum muslimin, begitu keluar fatwa dari Majelis Ulama, tidak kita turuti. Jangankan Al-Quran, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa saja di hadapan kita masih ragu-ragu, kita jalankan atau tidak fatwa Majelis Ulama tadi. Padahal itu sudah dikutip, diambil, dikaji dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma' sahabat, diputuskan dalam Munas Majelis Ulama Indonesia. Oh, ternyata sekularisme, pluralisme, liberalisme haram dalam pandangan Islam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana perekonomian umat di masa jahiliyah, di masa baginda Rasulullah SAW. Perbuatan riba, kecurangan dalam timbangan, menghalalkan segala cara, kekayaan menumpuk pada elit terkemuka masyarakat Quraisy, masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Dan itu dirubah oleh baginda Rasulullah SAW.
menjadi ekonominya halalan thayyibah, mengharamkan riba, mengharamkan kecurangan yang terjadi, maka Rasulullah sidak ke pasar. Tangan Rasulullah masuk ke dalam gandum, dicelupkan tangan Rasul ke gandum, ternyata orang menjual tadi curang. Gandum yang kering di atas, gandum yang basah di bawah. Ketika apa? Ketika ditimbang nanti, maka timbangannya sudah 1 kilo. Pada 1 kilo tadi bukan gandum kering, tapi gandum basah. Maka Rasulullah menyidak dan menghukum segera penjual tadi di tempat. Itu dilakukan Rasulullah, terus berjalan dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Maka tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli. Dan Rasulullah juga mendistribusikan ekonomi, mendistribusikan pendapatan Baitul Mal itu merata kepada semua masyarakat Madinah ketika itu khususnya. Maka kita kembali sekarang kita melihat bagaimana perekonomian kita pasca Islam dijauhkan dari umat. Maka kita lihat tidak jauh beda dengan masa jahiliyah. Bahkan lebih parah mungkin dari jahiliyah sekarang perekonomian umat. Perbuatan ribawi, bunga bank, akad-akad ganda, akad-akad yang mementingkan kepentingan seseorang, itu sekarang tren di tengah kehidupan kita. Dalam hal ini tidak jauh beda perekonomian masa jahiliyah dengan sekarang. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan tadi kita bisa melihat mengapa umat Islam tidak memuliakan Islamnya. Mengapa umat Islam tidak mengajukan ekonomi umat dengan syariat Islamnya, tapi perbuatan kehidupan riba masih berjalan di tengah kehidupan kita. Lebih khususnya kita di Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, wabil khusus di Melabuh ini, yang mana Aceh sudah ada legal formal. Aceh sudah diberikan hukum, undang-undang, kanun untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, bidang akidah, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang budaya. Tapi kita menjauhkan syariat Islam yang sudah diundang-undangkan oleh Dinas Syariat Islam sebagai motor penggeraknya dulu. Tapi ekonomi kita masih ribawi. Berapa bulan lalu kita bisa melihat bagaimana kolab BSI, Bank Syariah Islam, Bank Islam Syariah, Bank Syariah Indonesia. Nah begitu kolab, 1 pekan tidak bisa transfer, tidak bisa tarik. Orang Islam di Aceh, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan anggota dewan, kalau begitu kita bentuk bank konvensional kembali di Aceh. Ini pandangan-pandangan tidak bisa kita terima. Ketika Allah memberikan syariat Islam dan Indonesia khusus Aceh sudah menjadikan bank dengan syariat Islamnya, maka kita pertahankan. Ketika ada di sana sini kekurangan, kita perbaiki. Bukan harus diganti syariat Islam tadi, mesti ada bank konvensional yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disahuti oleh anggota-anggota dewan. Kenapa? Dia mungkin hari itu penting uang tadi. Akhirnya dia lihat kolab berapa hari, dia ingin mengajukan kepada gubernur untuk mengizinkan kembali bank konvensional. Tapi alhamdulillah itu ditolak oleh kaum muslimin, khususnya majelis permusyawaratan ulama. Kenapa? Syariat Islam sudah dijalankan di Aceh ini walaupun belum maksimal. Tapi kita selaku umat Islam di Aceh kita pertahankan dan kita tingkatkan bagaimana syariat Islam itu terus berjalan di Nanggro Aceh Darussalam ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Terakhir yang viral judi online. Judi online, pinjol itu berkembang di tengah kehidupan kita. Tidak lepas di Aceh Barat juga ada judi online, juga ada pinjol, juga ada bank 47. Jadi dulu ada bank 46, di Aceh Barat ada bank 47. Kasih pinjam 10.000, kembalinya lebih dari 10.000. Itu riba. Para pedagang-pedagang kita di pasar Melabuh
nggak ada modal, dia butuh modal. Bank 47 datang ke pasar-pasar, dipinjami uang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Per hari dikutip 10.000, 15.000, 20.000. Terus berkembang gak henti-hentinya. Dan itu yang 1 juta dipinjam bisa jadi 1,5, bisa jadi 2 juta. Dan itu di Aceh Barat ada. Dan kita belum menyelesaikan itu. Kita ada pemerintahan Aceh Barat. Kita ada majelis permusyawaratan ulama. Kita ada dinas syariat Islam. Kita ada jamaah tabah jamaah yang lainnya. Tapi kita belum bisa menyelesaikan bank 47 tadi yang menjadi minat para pedagang karena kaum muslimin tidak mau membantu saudaranya tadi itu. Nah, ini terjadi di Aceh Barat dan itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, tadi pertama bidang akidah. Yang kedua di ekonomi. Yang ketiga sosial budaya. Ketika di masa jahiliyah pelacuran, perjinahan itu merajalela. Di masa jahiliyah kita lihat di Mekah ketika itu pelacuran, perjinahan merajalela. Bahkan rumah-rumah di Mekah ketika itu ditempel, ada stiker kita bilang, ditandai ini rumah pelacur, diberi tanda khusus. Bagi orang mau melacur masuk ke rumah itu, karena rumahnya sudah ada stiker tempat pelacur. Itu di masa jahiliyah dulunya, di masa baginda Rasulullah mendakwahkan Islam. Maka itu ditentang oleh kafir Quraisy, supaya pelacuran tetap berjalan, perzinahan tetap berjalan, dilegalkan. Nah, selanjutnya membunuh anak. Kalau dulu ketika ada orang tua, ibu-ibu melahirkan anak perempuan, karena itu dianggap memalukan, aib, maka dibunuh anak perempuan tadi. Itu di masa jahiliyah. Nah, faktanya kita bisa melihat sekarang, zaman modern kita sekarang. Apakah perbuatan tadi masih ada atau lebih parah? Maka kita lihat dalam sosial budaya saat ini, kita temukan pelacuran, kita temukan perzinahan, gampang ditemukan. Bahkan tempat pelacur tadi diundang-undangkan, disahkan, jadi lokalisasi. Jadi yang mau melacur sana tempatnya sudah ada di lokalisasi. Ada satu rumah, satu gedung, satu tempat, dan itu dilindungi undang-undang. Mohon maaf, teman-teman kita mungkin dari FPI dulunya yang sering membabat maksiat. Nah, begitu dia ingin membabat pelacuran, perjudian, bukan perjudian perzinahan tadi yang diselesaikan, tapi yang membabat perjudian perzinahan tadi yang dibubarkan. Ini terjadi sekarang di tengah kehidupan kita. Maka ada lokalisasi, ada nightclub, ada hotel-hotel tertentu yang menyediakan pelacur dan sebagainya. Nah, itu sama dengan masa jahiliyah dan lebih parah kondisi kita sekarang ini. Kalau dulu anak perempuan dibunuh, sekarang jangankan perempuan, laki-laki yang belum lahir pun sudah diaborsi. Kalau dulu perempuan jadi aib di masa jahiliyah, sekarang baik laki-laki mau perempuan belum saatnya lahir sudah dilahirkan, diaborsi. Lebih kejam dari masa jahiliyah terjadi di tengah kehidupan kita sekarang ini. Bahkan perzinahan tadi dibolehkan asal suka sama suka. Jadi perzinahan dibolehkan asal suka sama suka. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah dalam berkaitan ekonomi ribawi, berkaitan dengan pelacuran, perjudian, maka hadis Rasulullah SAW menegaskan, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh
penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadis diriwayatkan Al-Hakim. Rasulullah sudah menggambarkan ketika perzinahan dan riba merajalela di suatu negeri, suatu penduduk, suatu kampung. Maka sesungguhnya penduduk tadi sudah minta pada Allah, ya Allah turunkan azab tadi ke kampung kami. Turunkan azab tadi ya Allah ke negeri kami. Kenapa? Karena akibat perbuatan kita masyarakat negeri tadi, karena buat pelacur dan riba merajalela. Maka ketika Allah berikan musibah ke negeri kita, introspeksilah kita, muhasabah diri kita. Mungkin kita ada melakukan riba, mungkin ada kita melakukan maksiat lainnya. Karena gara-gara perbuatan maksiat kita lakukan, halal Allah menurunkan azab tadi ke negeri kita. Bahkan hadis lain Rasulullah menegaskan, ar-riba salasatun wasaba'una babun aisaruha mislu ayyangkiha rajulun ummaha. Sesungguhnya di riba tadi ada 73 pintu dosa besar. Dan pintu dosa yang ringan tadi dari riba tadi ibarat seorang anak laki-laki yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini azab Allah orang berbuat zina, orang azab Allah membuat makan riba. Ketika kita makan riba, kata Rasul ada 73 pintu dosa besar. Yang paling kecil, yang paling ringan pintu dosa besar tadi ibarat anak laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kita bisa bayangkan, berzina tadi diharamkan oleh Allah. Ini ibu kandung kita zinahi. Itulah dosanya paling ringan dari perbuatan riba. Maka riba itu merupakan perbuatan dosa besar yang memang Allah sudah menyiapkan tempatnya neraka jahanam ketika orang tadi tidak mau taubat. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang terakhir kita bisa melihat bidang politik. Bidang politik di masa jahiliyah, hukum ditentukan oleh para pemuka masyarakat, oleh elit politik berdasarkan hawa nafsu. Maka keputusan di masyarakat jahiliyah ditentukan oleh pemimpin-pemimpin besar kaum Quraisy itu, kafir Quraisy. Ketika apa dilakukan Rasulullah, dia putuskan, dia rapatkan, maka kita tentang dakwah Rasulullah. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu panjang sekali perjanjian tadi ditempel di dinding Ka'bah. Dan itu diputuskan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan hawa nafsu. Nah, kita bisa melihat sekarang realita elit politik kita di negeri kita. Semua keputusan diambil berdasarkan keputusan mereka, mengatasnamakan suara rakyat. Perzinahan dilegalkan karena sudah disahkan undang-undang melalui dewan dan disahkan pemerintah, mengatasnamakan suara rakyat. Pelacuran merajalela, ribawi merajalela, kenaikan BBM meningkat, itu disahkan undang-undang hasil keputusan anggota dewan dan tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita bisa melihat sama bidang politik, keputusan sosial masyarakat itu ditentukan oleh pemilik suara tadi di anggota dewan, disahkan dan itu menjadi undang-undang diterapkan. Yang tidak mau menjalankan maka ada sanksinya. Sekarang muncul tapera, muncul macam-macam, dan itu harus ikut. Kalau enggak ikut akan dibubarkan perusahaannya, orangnya akan dipecat. Kalau dia PNS tidak mau ikut tapera, tabungan perumahan rakyat. Toh tabungan-tabungan sebelumnya kemana? Rumah rakyat juga nggak terbangun, rumah PNS juga masih ngontrak. Padahal sudah dikutip tiap bulannya, tapi uangnya nggak tahu kemana. Ini muncul dengan istilah lagi, dengan sistem baru tapera. Ini merupakan yang disahkan siapa? Pemerintahan melalui siapa? Anggota dewan. Oke, sah, jalankan. Yang mau jalankan akan disikat. Ini bidang politik di tengah kehidupan kita sekarang. Akibatnya apa? Dari mana, mengapa anggota dewan tadi bisa memutuskan sesuai hawa nafsunya? Karena dia duduk di dewan tadi berdasarkan suara terbanyak ketika kampanye
ketika pemilihan mungkin dia ada sogok menyogok. Arasi wa murtasi finnar. Orang sogok dan menyogok tempatnya neraka jahanam. Maka ketika dari uang tadi hasil sogok menyogok, maka dia akan memutuskan undang-undang berdasarkan hawa nafsunya. Jamaah salat subuh rahikumullah. Oleh sebab itu walhasil kita harus melakukan hijrah. Dari gambaran agama, sosial, budaya, politik, mari kita sama-sama Maka oleh sebab itu marilah kita sama-sama hijrah dengan sistem yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita berkah, kehidupan kita diberikan kemuliaan, dan dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dan diberikan kekuatan kita untuk melaksanakan menjalankan syariat Islam khususnya kita di Nanggoro Aceh Darussalam ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan mohon maaf pada jamaah sekalian. Mungkin ada kesilapan saya dalam penyampaian ini, lebih kurang kami mohon maaf. Dan ketika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bermuhasabah diri pada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami tutup, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.